Bagi sebagian orang, ngopi itu bukan ajakan minum, tapi kode bercerita dan melepas penat. Kopi adalah tempat cerita, curhat, bahkan bedah buku, mungkin kajian, tempat yang asik lah buat sekedar ngilangin pusing atau yang lebih intimate ya, ngobrol secara personal, agak serius atau agak santai. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kreatif, kembali lagi di Bisnis Kreatif, UMKM Kreatif, dan Line Up Kreatif. Hari ini gua bersama lagi dengan Ridwan. Mungkin seperti hook yang tadi gue bilang, kita ngopi itu bukan sekedar ajakan minum, tapi di sini gue pengen ngobrol lagi santai sama Bro Ridwan, yang dimana yang setiap jalan langkah-langkahnya itu bisnis kopi yang makin happening. Benar gak tuh bro? Ya bro, ngutip kata-kata Bang Rijal, happening itu berarti prospeknya masih bagus. Masih bagus banget. Karena kebiasaan orang Indonesia itu nongkrong, kalau bahasa umumnya nongki. Nongki lah ya. Ya, itu kalau di kita di daerah Banten ya, nongki. Jakarta ya nongkrong gitu sih. Kalau orang kita suka nongkrong. Makanya kan tadi gue bilang ngopi itu bukan sekedar ajakan minum. Betul, karena buat curhat, buat ngebahas sesuatu di luar kebiasaan. Misalkan di seharian udah capek kerja, terus bro kita ngopi yuk. Ngopi itu berarti bukan cuma duduk, tapi kita bisa bahas-bahas mulai dari yang biasa, prinsip sampai curhat bisnis, rumah tangga kali, atau yang lain-lainnya gitu. Tapi nggak tahu kenapa nih, lu tiba-tiba ngundang gua terus ngabarin WhatsApp, ngajak ngopi di salah satu tempat yang mungkin gua nanyanya ke lu aja lah ya. Salah satu tempat yang kita ngobrol sekarang di sini, Sobat Kreatif. Ya, kita udah sepakat untuk melakukan aktivitas terutama di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dalam hal ini. Nah, kita part of Kopi Tengah ya nih kalau Part of di Kopi Tengah ya. Kopi Tengah namanya. Berarti di lokasinya di daerah? Alamatnya di Pasar Kemis. Ini teman-teman boleh ntar Bang Rijal oleh dimasukin. Masuknya Jalan Raya Grand Batavia nomor 16 Sindang Sari, Kelurahan Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Tuh kalau kemarin teman-teman yang orang Kabupaten Tangerang, itu pokoknya Kecamatan Pasar Kemis, Kelurahan Sindang Sari, namanya Grand Batavia. Oh, tahun lalu pas pemilu kemarin, pemilu kada ya. Ada acara di sini ya. Ada kolam renang. Pokoknya kalau ngomong Grand Batavia, lokasinya percis dekat Grand Batavia. Tapi kenapa nih, lu tiba-tiba ngajak gue di sini sambil ngopi? Ada sesuatu kayak yang mau kita obrolin? Spill dikit. Jadi ntar teman-teman home base atau salah satu tempat kita ngobrol, kayak ngumpul siapapun ya, terutama di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, atau Kota Tangerang yang sekitar Banten. Nah, teman-teman kita ntar ngobrolnya di sini. Oh, jadi ini salah satu base-nya, ya betul. Terutama buat konten mungkin ya, kita sharing sama pelaku bisnis kreatif, UMKM kreatif, ataupun Line Up Kreatif. Nanti mungkin kita ngobrolnya di sini ya. Betul. Entah itu gue pribadi yang nanya narasumber, ataupun kita nanti tanya jawab lah ya. Gini, ngelanjutin yang kemarin, Sobat Kreatif. Ini kreatif adalah idealisme Bang Rijal bahwa everyone in Indonesia is kreatif. Jadi industrinya yang maju kreatif. Nah, ini kreatif itu bagian dari yang Mas Rijal mau gedein. Nah, jadi ini kreatif ya. Sebenarnya bukan buat mau ngegedein ya, karena kan konsepnya kalau gue pribadi bicaranya kreatif itu luas banget bro. Siap. Mau dari bisnisnya, UMKM-nya, bahkan
sekarang ini banyak beberapa line up, terutama kayak live studio ataupun yang pernah gue bahas liputan di salah satu konten di industri printingan. Jadi sobat kreatif perlu teman-teman ketahui ini sebenarnya agak bluff ya, atau bahasa kitanya agak mendahului beliau. Jadi teman-teman semua sobat kreatif itu bagian dari ini kreatif. Semua, luas, everyone is, apapun itu ya. Everyone is kreatif. Gitu. Jadi semua boleh jadi bagian dari ini kreatif. Makanya teman-teman disebut sobat kreatif, gitu ya Bang Rizal. Ini bukan mendahului ya, tapi ini yang saya tangkap, saya serap gitu. Karena kan kalau gue pribadi mikirnya gini bro, nggak mungkin lu pribadi ataupun siapapun itu tidak ada hal kecil yang dilakukan ya salah satunya kreatif dengan kebiasaan lu lah intinya. Betul. Jadi Bang Rizal punya idealisme yang baik, harus dijagain karena penting bagaimana teman-teman sebagai inkubator atau industri kreatif supaya tereksposur atau bahasa Bantennya akeh sing nonton ya gitu. Nah, tapi gue penasaran yang gini bro, karena pas lu kemarin WA gue pengen ngajak ngobrol di salah satu coffee shop. Dari tahun ke tahun, bahkan dulu pernah gue juga berpartner dengan salah satu minuman. Tapi nggak tahu kenapa kopi mungkin bisa dibilang puluhan tahun itu bisnisnya masih luar biasa. Honestly, aku juga sebenarnya nggak suka kopi Bang Rizal awalnya. Awalnya lu nggak suka kopi? Karena emang nggak tahu nggak tahu gimana caranya nikmatin kopi. Tapi gue ngikutin lu nih. Karena gue biasanya kopinya panas karena Bro Ridwan datang dengan dingin, gitu mungkin ya ini base-nya di sini, jadi gue coba balik kemari ya teman-teman di kopi tengah ini. Tadi saya bilang ini ntar teman-teman yang ada inkubator dimanapun ya, misalkan ada di Cirebon, kita punya teman punya kopi shop di Cirebon. Terus misalkan ada di Kemang, kita ada punya teman kopi shop juga di Kemang. Jadi kita kontennya pun di tempatnya mereka ya. Istilahnya bisa teman-teman ada dua hal, bisa teman-teman yang ke sana atau kita yang ke sana, atau ya tadi bisa online atau offline sih. Tapi kalau memang teman-teman mau sambil nikmatin kopinya, ya kita lebih baik datang ke tempatnya. Benar. Ngulangin ya, ini nama tempatnya Kampung Tengah Kopi dan Teh. Nah ini udah lama di sini. Recommended lah kopinya. Tadi aku cerita aku nggak suka kopi awalnya Bang Rizal, tapi awalnya nggak suka kopi gara-gara diajarin bagaimana ngopi yang benar. Siapa diajarin? Ada ada yang ngajarin, dan ternyata ngopi itu seni ya. Oh, menurut lu kopi itu seni? Salah satu seni. Jadi art of kopi. Jadi kopi itu macam-macam lah. Saya bukan expertnya tapi gini. Saya suka yang gini. Ini namanya specialty. Ntar ya expert aja. Tapi poinnya gini. Semenjak saya kenal kopi yang benar, saya nggak pernah sakit perut Bang Rizal. Tapi notice kopinya nggak pakai gula. Ya itu tadi kata kuncinya no sugar ya. No sugar. Karena kita udah manis jadi no sugar. Jadi teman-teman perlu teman-teman. Tapi itu ntar jangan saya ngomong. Tapi keywordnya Anda nggak perlu takut ngopi perutnya sakit, karena saya udah belajar sama teman-teman yang ngerti bagaimana menikmati kopi supaya tetap sehat gitu sih. Tapi gue sendiri alhamdulillah dengan kopi pahit sendiri ya bro. Tanpa gula ada sekitar hampir 7-8 tahunan lah gue ngopi. Dan ya alhamdulillah lah ya, alhamdulillah aman ya. Tapi tanpa gula, gua ya pribadi gua ya. Itu tadi kan treatnya ya, tapi entry pointnya sama aja. Kopi yang bener itu no sugar. Kalau suka gula, teh manis ya. Ya silakan, tapi kembali sama orangnya gitu. Jadi saya juga kita sepakat nggak ngejelekin, bukan karena ya udah manis itu. Bener, karena gue pecinta kopi tapi pahit gitu tanpa gula. Tadi masuk kenapa bisnisnya sampai sekarang ya tumbuh tadi kultur orang Indonesia tadi masih suka nongkrong. Benar. Terus kedua secara sosial ya, kopi adalah tempat cerita, curhat, bahkan bedah buku, mungkin kajian, tempat yang asik lah buat sekedar ngilangin pusing atau yang lebih intimate ya, ngobrol secara personal, agak serius atau agak santai. Tempat kopi sih, tinggal konsep kopinya sesuai nggak sama teman-teman. Ya banyak beberapa bisnis kreatif
bikin kopi pun juga dengan tempatnya yang instagramable banget ya. Iya, iya. Jadi banyak diserang sama Genji itu ya mereka nongkrong Ya, bercerita di kafe kopinya gitu. Betul. Jadi kembali ke konsep ya Bang Rijal. Kenapa happening? Kembali ke konsep tadi. Kultur orang kita senang ngumpul. Yang pertama. Terus kedua, ya kopi sendiri Indonesia adalah salah satu penghasil kopi terbesar. Datanya ntar teman-teman lihat aja di mesin pencari atau di ChatGPT atau GPT. Oh, udah kerjaan lu banget Ya, lah itu ya, Pak, ya. silakan. Itu datanya ada, tapi saya nggak perlu ceritain Siap. lah. Kita konteksnya nggak itu. Cuma yang paling penting adalah konsep kopi shop itu sendiri, Bang Rijal. Oke. Jadi berkonsep. Makanya 2006 masih bagus. 2006 masih 2026 ini. Oh, masih 2026 bagus. ini masih bagus. Kalau ngomongin mundur, yang pasti kopi kan hype-nya, aku sih ngerasainnya 6 tahun yang lalu ya. Nggak Oke tahu. bro, sebelum gua lanjut ke Ya. kita ngobrol di sini, gue Baik. pengen cobain lagi. Ya, Karena tadi awal agak baru lah gue nyobain yang rasa ini nih ya. Bisa banget. Kalau Sobat orang kreatif, lu mau ngopi santai, ya tempatnya di konten inilah. Di Kopi Tengah dengan kopinya yang dia punya. Nah sekarang masuk ke tren bisnisnya bro. siap. Gue mau, ya gue selalu, apapun itu selalu gue mau pengen tahu lah ya. Ya. Intinya gue belajar lah untuk sama siapapun. Kayak nanti next ada narasumber, tujuannya gue nanya itu bukan ngorek ataupun yang lainnya. Gue pengen belajar tentang pengetahuan intinya gitu. Ya. Nah, menurut lu sendiri tren bisnis kopi di 2026 ini yang mungkin ya, kan lu orangnya mah ngeriset banget tentang dunia digital marketing. Menurut lu seperti apa nih? Ya kalau based on research-nya tetap Bang Rijal. Sebenarnya ini mundur sebelum corona ya. Teman-teman kan biasanya dulu nongkrong-nongkrong. Ya. Tetap nongkrong sih tapi Ya karena dulu corona kan nggak mau boleh nongkrong ada, juga susah bro. ya, balik tadi. Nah ternyata kopi itu bahkan ya negara penghasil kopi terbesar sendiri Brazil sih sebetulnya. Tapi kalau kopi yang mahal juga, kopi teman-teman sudah tahu ya kopi itu udah sampai sejutaan. Tapi saya Banyak. ada mas ya. Ada salah satu di PIK kalau nggak salah. Ya. Itu 1,5. Kopi sejuta ya bang ya. Kopi sejuta. Kayak sejuta. Kalau kita kopi sejuta umat tuh yang penting ya. Tapi nggak tahu di PIK atau di mana. Pokoknya gue pernah ngeliat ada Ya, salah satu kopi itu jutaan harganya lah Iya ya. ya, betul. Ah. Nah balik ke tadi 2026 bagus nggak? Kalau saya secara pribadi apa based on research-nya masih sangat bagus. Nah, itu data yang saya lihat di. Tapi ada nggak di deket-deket ini lu megang salah satu partner dengan Ada saya justru dulu sama Keke Cafe Co itu. Oh yang tadi yang di awalnya itu ya? saya ceritain. Jadi dia ada catering, terus ada coffee shop. Itu saya pernah nemenin dia untuk nggak konsep jualan kopinya, lebih ke main di cateringnya. Ya. Oh main di Tapi cateringnya. memang di bisnis ada yang lain-lain. Tapi dia punya kopi lah ya. Ada coffee shopnya. Di sana Tapi nggak mau buka di Tangerang sini bro. market ya, tadi market, bukan nggak marketable, kan gitu harga. Kan kalau nanti dia di sini kan kita bisa konten di sini. Iya kan harganya lucu. Ya mudah-mudahan dia nonton dan Iya, iya. enggak. Bukan berarti saya di Kabupaten Tangerang atau Provinsi Banten nggak bisa. Semua bisa lah ya. Bercanda. Makanya tadi Bang Rijal bilang sejuta, ya kita kopinya sejuta umat. Nah balik tadi prospeknya bagus, masih sangat bagus. Tinggal konsep, karena kopi itu mulai dari kaki lima, Benar. sampai malah udah ada yang keliling, namanya kopi keliling atau Starling. Bahkan kalau teman-teman ke daerah Monas, pusat kota itu ada di sepeda bilang. Berarti Starling salah satu konsep mereka juga ya bro. Ya. Konsep yang dibangun, apa yang sudah ada. Ini yang saya suka Bang Rijal. Kenapa Bang Rijal buat ini kreatif? Kenapa saya harus temenin? Karena saya sangat tergugah kenapa? Oh, ternyata orang Indonesia itu kreatif dan pasti survive. Karena yang tadi kopi mulai dari yang begitu sampai begini sampai oke, balik ke konsep tadi. Masih sangat bagus karena kopi itu ntar teman-teman kalau petaninya ntar mulai dari jadi mulai ada petaninya, ada mulai yang produksinya, mulai dijemur dulu, mirip-mirip lah beras atau konsumsi ya. Jadi kopi itu sebenarnya kayak konsumsi karena kan
kopi sebenarnya ini buah. Nah balik ke tadi, prospeknya bagus, sampai ada yang roasting, cuma roasting doang, terus Ya. temen bisa jual yang model gini-gini. Benar. Jadi, bahkan yang kalau bokap gue zaman dulu, malah ada tuh di daerah sini ya, daerah Pasar Kemis tuh ya, dekat Kota Bumi tuh ya ada. Ya teman-teman kalau ke Pasar sana, Kemis Kota Bumi udah ya pokoknya sini dekat-dekat dari Oh. lokasi ini. Gue pernah bawa beansnya aja, terus numpang nge-green, nge-green sendiri ya? ngancurin ya. Ngancurin sendiri. Nge-grinder itu bisa cuma bayar 5.000 perak, 10.000 perak. Tapi sebenarnya kalau bicaranya kopi, ya teman-teman kita pribadi juga penikmat kopi sebenarnya banyak ya. Banyak Bang Rizal. Harusnya kontennya nih rame-rame nih, jadi Iya, seru ya. harusnya seru ya. Jadi next lah Bang Rizal, kan ini kita cuma spill aja karena Ya. alhamdulillah kita sama user sama partner, kita Benar. berpartner sama Kopi Tengah. Ini makanya saya pakai ini. Teman-teman kalau mau bajunya bilang ya. Oh iya. Kemarin dipromoin wallpaper. Wallpaper yang apa? Nah itu juga notice tuh. Kemarin Di-spill. wallpaper yang belum komen, siapa yang mau order ataupun ada pemasangan, itu di next bukan next order ya, maksudnya Iya, silahkan. di order pertama itu lu digratisin 2 meter. Itu ntar buat yang beruntung dikabarin aja Bang Rizal. Bener, jadi yang baru nonton, lu lihat kontennya gua sama Ridwan itu bicara di wallpaper, Siap. lu komen di situ nanti biar Bro Didan sendiri yang Ya. checklist. Ya, Siapa ntar yang kategorinya seperti beruntung untuk dapat 2 meter dari nuansa print gitu ya, Bang? dari nuansa print. Siap. Jadi yang di wallpaper tadi yang belum komen, lu komen. Nah sekarang masuk nih bro, kalau udah tadi dari awal bisnis kopi terus ngikutin tren, secara garis besar untuk kompetisinya di bidang bisnis kopi sendiri, menurut lu seperti apa? Iya, kuenya masih gede Bang, pokoknya. Kuenya masih gede? Kuenya masih gede, pakai banget. Ya kan karena di sini misalkan Ya. di sini banyak loh beberapa Iya, kafe di kopi area, gitu kan. di area Tapi pusat ini. gue suka keliling di sini, ya customernya pun ada aja. Iya, gitu. iya, ada bahkan si Indoramet tuh kan ada kopinya sendiri. Terus si Alfa punya Lawson juga ada kopi sendiri. Terus di sini juga ada kopi shop lokal. Tapi kalau yang tadi yang lu pas mau bahas itu salah satu kopi yang tadi lu bercerita itu jadi gimana? gini. Nah, yang paling penting dari sebuah konsep kopi shop adalah ini karena gue based on research marketing ya. Benar. Jadi, kalau kemarin gue bilang soal moral, kalau di sini kita ngomongnya konsep value added. Value added. Nah, lo harus punya nilai beda. Gue bisa ngomong ini bukan gara-gara kalau ngomong itu kan experience-nya apa? Ya based on experience adalah meningkatkan nilai tambah produk itu sendiri. Contohnya gini, kan banyak coffee shop gitu. Kalau dijualnya sama aja nggak ada bedanya buat apaan. Nih, gue pernah jadi host atau MC di komunitas. Jadi gini, gue aktif di komunitas namanya Rumput. Rumput itu rumah peduli usaha disabilitas. Oh bukan rumput tetangga? Oh bukan. Bukan Bang. Itu kalau kayak gini kita agak-agak cabut. Rumput tetangga lebih lebat daripada rumput saya gitu. Ya. Oke, sip, lanjut. Tadi saya aktif di Rumput. Rumput itu rumah peduli usaha disabilitas. Rumah peduli usaha disabilitas. Jadi tadi saya bilang kenapa harus nemenin Bang Rijal. Karena Bang Rijal unik konsep. Lalu kita punya keresahan yang sama bagaimana teman-teman di lokal bisnisnya tereksposur. Tapi dengan konsep yang tadi kayaknya gua kepo juga. Boleh ntar kita boleh undang foundernya namanya Mas Wibit sama istrinya. Siap. Itu dia tuna netra. Tapi next saya cerita spill aja dikit. Balik ke tadi. Ini ada kopi shop. Saya waktu itu jadi hostnya. Nah itu pesertanya teman-teman tuna daksa. Tuna daksa. Jadi bahasa Indonesia nggak bisa ngomong ya bener apa? Bener. Nggak bisa ngomong gitu. Ya, pokoknya disabilitas lah ya. Nah aku waktu itu jadi host ngomongnya kayak gini nih cepat gitu. Aku jadi sopan banget gue. Jadi gini, gue tuh waktu jadi hostnya di di Sunyi Kopi ini keren. Oh Sunyi Kopi Namanya Sunyi ya. Namanya Sunyi Kopi. Jadi gue nemenin teman-teman tunadaksa di rumah peduli usaha disabilitas untuk jadi MC di acara Kopi Sunyi. Kopi Sunyi itu keren banget konsepnya. Itu Kopi Sunyi pertama itu ada di Fatmawati teman-teman. Kalau teman-teman naik MRT ya di atas tuh MRT atau LRT ya.
MRT ya. MRT. MRT itu di halte Fatmawati itu turun di bawah, kita jalan 50 meteran itu di sebelah kiri. Oh, situ. Balik ke tadi, nah saya jadi hostnya. Saya akhirnya belajar, nah ini keren konsepnya. Teman-teman di sana inklusi ya, inklusi itu karyawannya rata-rata disabilitas. Jadi di sana itu teman-teman ntar keren banget. Jadi itu nilai tambahan. Jadi lu ntar ordernya pakai bahasa Isyarat. pakai bahasa isyarat. Jadi gue juga jadi tahu tuh akhirnya kalau bilang apa kabar, terus bilang makasih, terus sama-sama gitu. Ya Akhirnya mungkin belajar. sobat kreatif juga yang nonton di sini mungkin udah Ya, duluan atau mungkin udah tahu ya. Ini spill dikit. Tapi kalau gue pribadi gue baru denger ini karena awal pertama konten dia cerita karena pembahasannya kopi, makanya gue bilang wah seru juga nih. Jadi gue mau nanya dia. Ya, jadi sebenarnya ntar bisa lah kita lakukan di Kopi Tengah ini. Ada komunitasnya, ntar kita coba komunitas. Oh berarti dengan waktu yang dekat, lu mau ngadain event di sini? memungkinkan, kalau memungkinkan, ntar saya bilang sama ownernya, sama foundernya Rumput ya, Rumput Dulisa Disabilitas, gak usah ditungguin ya, pokoknya itu on schedule lah. Ya, tapi nanti bakal tayang. Ya, di sobat. ntar teman-teman, nungguin Mas Ridwan nggak sabar gitu, iya juga nggak sabar. Tapi kan iya, siap. Balik ke tadi, ini keren konsepnya. Jadi tadi dia mainnya di komunitas, komunitas mereka sendiri, inklusi karyawannya disabilitas. Jadi kepedulian mereka sama teman-teman di disabilitas tadi. Jadi karyawannya rata-rata disabilitas. Siap. Tapi komunikasinya bagus kok. Tapi kalau untuk harga Sosok lah. punya dia sendiri, Apanya yang lu nih? pernah kopi di situ. Sosok lah. Sosok lah ya. Apa? Ya, goban lu dibanding yang merek dari Amerika itu mendingan di lokal lah. Oh iya dong. Ya, pokoknya Tetap kita Ego. kopi lokal itu enak. goban. Tenang. Pokoknya Indonesia tidak kekalahan iya, kopi, pokoknya bro. betul. Tenang. Jadi kearifan lokal lah. Jadi bangga produk lokal dengan layanan lokal, dengan kearifan lokal, dengan explore lokal ya. Explore lokal. Awalnya di situ kok. Bahkan aku kenal sama Mas Jadi Mario. kemarin lu sempet mesan ke mereka dengan bahasa isyarat gitu. Iya belajar. Karena di sana ntar teman-teman ada manual book ya. Ada manual book. Jadi manual book kalau mau order. Berarti kamu ada bisa- gambar bisa. visual gerakannya? Ada. Itu Ini keren. Gue yakin lu pasti penasaran. Sebenarnya nggak tahu itu internet, tapi pinter. Tapi di Instagramnya pun ada. Ada kopi sunyi atau sunyi kopi. Sunyi itu kopi lah ya. Sekarang udah banyak. Coba ya, Awal-awal siapa dia yang nggak gua- franchise ya. Awalnya dia nggak franchise. Sekarang sih tahu. Oh sekarang franchise. Iya, Mas. Oh. Tapi nggak tahu nomornya berapa karena nggak update. Tapi saya tahu modalnya dulu berapa karena saya ngobrol sama ownernya. Oh, iya, karena kan lu paling biasa ngorek-ngorek seperti itulah ya. Ngobrol. Ya buat lu di sini juga yang stay di sini sobat kreatif. Sekiranya lu ada kebutuhan untuk lah Setup kopi shop. setup coffee shop ataupun kolaborasi digital marketing nih Ridwan Ya, bisa. Bisa teman-teman. Gue di business development soal Oh siap. karena buat gue semua orang punya potensi yang sama untuk memaksimalkan potensinya. Tinggal makanya yang tadi gua harus sabar. Makanya yang tadi gue bilang tadi Ya. kita hidup nggak mungkin nggak ada kreativitas sekecil apapun. Ya, itu tadi value ya. Satu lagi kalau ada merek lain tuh namanya Tuku. Itu kalau yang duitnya udah banyak ya. Itu dia kan beriklan di stasiun, Benar. harganya 1,3 miliar. Itu teman-teman boleh lihat di browsing. Udah gitu, setiap teman-teman keluar dari stasiun kereta selalu di-mention. Misalkan, selamat datang di halte MRT Tuku gitu. Nah, tapi itu duitnya banyak ya. Tapi bukan yang tumbler ya, tapi tumbler urusan pribadi itu kita nggak usah bahas. Jadi nggak ada. Jadi poinnya adalah coffee shop makin tumbuh. Siap. Tinggal dulu kalau bisa akomodir teman-teman di komunitas, terutama yang punya kesamaan khusus ya. Jadi Kesamaan khusus. jadi coffee shop lu kalau boleh bagian dari rumah kedua orang-orang yang ngopi itu. Kenapa? Karena tadi dia di rumah ngopi biasa, tapi waktu nongkrong di coffee shop lu misalkan Curhat numpah iya, semua ya. numpah semuanya. Bahkan Karena mau cerita di rumah nggak enak. gua boleh sebut nama ya di bawah di ini Kopi Tengah ini ada 2 lantai. Kalau teman-teman penasaran datang. Temennya penasaran dulu datang aja datang sendiri aja. di Kopi Tengah. Akan kita ngobrol. Ada beberapa temen barista di bawah tuh suka terima curhatan dalam tanda kutip. Jadi ya lucu lah. Jadi konsepnya si Kopi Tengah sedikit nggak banyak gua tahu itu banyak yang pada ngopi di sini ngobrol sama baristanya itu curhat. nemenin curhat di Kopi Tengah.
Makanya seru. Bayarnya bayar kopi doang ya. Bayarnya bayar kopi. Jadi lu nggak butuh cari temen curhat yang menurut lu bocor. Kopi tengah udah bener. Kopi itu. Jadi kalau ya tapi itu salah satunya kalau you. Walaupun baristanya lagi pusing juga. Karena Enggak, mereka nemenin kok. ya mereka temenin. Jadi poinnya itu yang expression ya kalau lu yang model introvert gitu. Ya kalau lu introvert ya, tapi kalau lu extrovert ya bikin event di sini misalkan komunitas baca buku, komunitas ibu warisan, komunitas ibu-ibu ngajian, kajian tafsir kalau misalnya muslim. Bener. Atau belajar kristologi. Oh, jadi gua nangkep nih maksud omongan lu mau ada event di sini. Yes. Bukan mau ya. Teman-teman semua di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, terus Teman-teman di Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Tangerang, Bro Ridwan pengen ya ada event. Boleh lah, boleh. Mungkin nanti promo atau slide-slide promosinya gue bantuin juga di. Iya. Bahkan kalau teman-teman mari kita siapin kopi khusus buat teman-teman. Harganya khusus. Tapi dengan waktu dekat yang lu mau bikin di sini. Di sini itu Bang Rijal sama IO namanya Beo Nusantara. Beo Nusantara. Mau buat satu hari jadi pengusaha digital printing. Wow. Ya. Karena memang. Tapi based on-nya cutting ya, bukan based digital on-nya printing cutting. secara luas ya. Karena ada perusahaan besar yang siap nemenin kita. Oke. Jadi perusahaan besar pun line up kreatifnya super banget ya. Sudah besar tuh udah ngeliatinnya boleh deh. Kita mau bukan bantu ya, lebih tepatnya mau kolaborasi sama teman-teman di ini kreatif, buat sobat kreatif terutama. Dalam waktu dekat. Kita mau bikin satu hari kursus. Satu hari jadi pengusaha digital printing, terutama di cutting stiker, gitu ya? Betul. Satu hari jadi pengusaha digital printing, terutama di cutting stiker. Betul. Tepatnya alamatnya di sini, Kopi Tengah. Di Kopi Tengah ya. Tapi kalau untuk waktu nanti di poin lagi ya. Kasih tahu karena ntar saya sedang komunikasi sama IO-nya namanya Beo Nusantara. Berarti dengan kolaborasi pun juga ada line up kreatif, terus bisnis UMKM dan lain-lain lah ya. Siap Bang Rijal. Ini sih gila lu bro. Ya. Ini gebrakan di 2000. Ya dong. Kita bukan cuma keluar duit ngopi, tapi how to generate income with kopi. Bener. Gitu ya. Makanya kenapa gue bilang gue sama Ridwan sendiri, ini kalau sharing ataupun ngobrol seperti ini banyak banget. Betul Bang. Jadi sebelum closing, gue mau nanya 3. Ya, siap. Buat lu pribadi tentang kopi. Ya. Yang pertama, kopi apa yang paling lu suka? Yang kedua, dengan apa lu menikmati kopi? Yang ketiga, dengan siapa lu menikmati kopi? Ini pertanyaan 3 nih, satu-satu ya. Satu dulu. Kopi apa jenis kopi? Menurut lu pribadi deh, lu banget. Kalau jenis kopi yang pasti Arabica. Robusta terlalu. Ya enggak lah, karena gua enggak. Ya kan kesukaan sendiri ya. Boleh suka Arabica. Sama terus boleh lebih suka specialty ya. Kalau Specialty. Nah, ini gue jadi ikut-ikutan. Ya. Karena kalau orang bilang ini kopinya kayak teh ya, tadi karena specialty. Specialty. Sebenarnya sih kopi-kopi yang barang-barang Pak Ustadz juga nggak masalah. Oh siap. Terus yang kedua, kalau lu kopi paling enak menikmatinya dengan apa? Makanan. Oke. Kalau teman-teman mau ngerasain manisnya kopi, itu ideal. Kan banyak ya di sini yang kayak punya roti ataupun cake lain. Kalau boleh pakainya pastry. Tapi pastry. Tapi kan orang Indonesia kecenderungannya. Jadi manisnya dari roti ya? Ya dari si cake atau dari si pastry tersebut. Bener. Nah, macam-macam lah nggak apa-apa. Kesukaan lah sebenarnya pakai bakwan juga nggak masalah. Jadi nggak usah dibatasin karena kopi itu tanpa batas. Bener. Situ. Berarti kalau yang ketiganya paling seneng lu menikmati kopi dengan Ya, kalau nikmatin kopi sama siapapun. Tapi kalau mau bondingnya. Tapi gue sering lah tuh nikmatin kopi sama istri lu. Lebih sama pasangan. Sama bonding. Kebetulan anak-anak gua nggak suka kopi, jadi gua ngobrol bisa sama pasangan. Berapa kali juga gue sering diundang, katanya dia lagi ngopi. Iya, gue sama bini gua suka eksplor tempat kopi shop baru. Jadi kalau ada tempat kopi shop baru di sini nih, di daerah sini 4 atau 5 tempat kopi shop baru kita pasti eksplor. Lalu kita cuma emang nggak review ya karena bini gue introvert ya. Terus ya gue bawel-bawel ini bukan gara-gara nggak ada kepentingan, tapi penting buat gue adalah
gue suka bahwa ada bisnis-bisnis di lokal, lalu kalau gue bisa ngerasain nggak perlu jauh-jauh ke mall. Gila. Jadi cukup yang nomor 3 terjawab bahwa ngopi paling enak sama siapa? Sama yang punya cerita ya. Ya, betul, karena di setiap kopi pasti ada cerita. Oh, di setiap kopi pasti ada cerita. Oke, sobat kreatif. Ada kali ya 30 menit kita ngobrol, terutama dari kopi. Ini kita ngobrol kopi sebenarnya itu panjang banget tentang ya tadi gue udah ngobrol semua bisnisnya, terus happeningnya di 2026. Intinya kalau lu punya kopi dengan kultur ataupun bercerita, gue yakin sih bakalan terus lah ya bro ya. Iya bang. Jadi buat sobat kreatif yang belum subscribe, like, dan share, boleh lu share ke temen UMKM lu ataupun lu punya UMKM dan mau ngobrol di sini Ya. sama gue berdua, Siap. boleh banget bro. Karena ini kreatif adalah milik kalian semua. Ini kreatif milik kalian semua bro. Thank you banget. Besok kita Iya. sharing lagi. Thank you. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.